Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini pukul 18 lebih 17 menit guys. Masih di tanggal yang sama ya, 22 Desember 2022 guys. Dan kita langsung saja untuk update gimana global crypto market cap hari ini masih merah ya. Dan tidak terlalu ada pergerakan yang cukup signifikan, di mana untuk penurunannya masih tipis banget guys, di 0,11%. Begitu juga dengan Bitcoin, penurunannya di 0,99% ya dalam waktu 24 jam ini. Belum ada pergerakan yang cukup signifikan. Begitu juga dengan Ethereum, perubahannya di 0,71% ya, masih merah. Begitu juga dengan BNB di 2,14% guys. Dan secara keseluruhan ya, rata-rata untuk pergerakan altcoin di sini masih merah tapi tidak terlalu signifikan ya. Rata-rata perubahannya antara 0 sampai 2% saja guys. Dan kalau kita lihat untuk pergerakan harga Bitcoin sesuai yang ada di chart, bisa kalian lihat di sini ya, masih sideways, belum ada pergerakan yang cukup signifikan dan masih tertahan di area MA20 ya di time frame 4 jam ya. Bisa kalian lihat di sini. Dan kita tunggu aja nanti seperti apa perkembangannya. Dan kita juga bisa asumsikan di sini para investor juga kayaknya masih menunggu guys. Kira-kira ada stimulus ataupun sentimen seperti apa yang akan rilis, dan itu akan menentukan gimana nanti langkah yang akan dilakukan para investor ya, baik yang whale maupun yang para retail guys. Nanti kita akan update lagi. Dan kita langsung saja yang menuju ke informasi pertama, datang dari coindesk.com guys. Di sini diinformasikan bahwa Caroline Ellison dari Alameda Research dan juga Gary Wang dari FTX ini mengaku guys bersalah atas tuduhan yang terkait dengan kegagalan FTX. Dan demikian diumumkan oleh Jaksa Agung Amerika Serikat Damian Williams pada Rabu malam. Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat SEC dan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi CFTC juga mengumumkan tuduhan terhadap keduanya guys, dengan menyatakan bahwa Ellison ini memanipulasi harga FTT guys, token bursa yang dikeluarkan oleh FTX, sesuai arahan pendirinya yaitu Sam Bankman-Fried guys. Keduanya sedang bekerja sama dengan penyelidik, demikian diumumkan oleh Williams ya. Jaksa Agung untuk Distrik Selatan New York SDNY tidak menyebutkan apa yang dituduhkan kepada keduanya. Catatan pengadilan tidak segera tersedia, dan Sam Bankman-Fried, pendiri FTX, dituduh melakukan 8 kejahatan oleh SDNY ini guys, pada awal bulan Juni setelah ditangkap di Nassau. Tuduhan tersebut termasuk pencucian uang, penipuan jaringan, kemudian penipuan sekuritas, dan pelanggaran keuangan kampanye. Ia sedang diekstradisi ke Amerika Serikat, dan demikian dikonfirmasi Williams dalam pernyataannya dengan menyatakan bahwa pendiri FTX itu sedang dalam tahanan FBI dan akan muncul di pengadilan secepat mungkin. Dalam sebuah pernyataan oleh Sanjay Wadhwa, dia adalah wakil direktur penegakan SEC, menyatakan ya bahwa ketiganya berpartisipasi aktif guys dalam skema menyembunyikan informasi penting dari investor FTX, termasuk melalui upaya Mr. Bankman-Fried dan juga Nona Ellison untuk memperkuat secara artifisial nilai FTT yang menjadi jaminan atas pinjaman yang tidak diumumkan yang diambil Alameda dari FTX sesuai dengan garis kredit yang tidak diumumkan dan hampir tidak terbatas guys. Disediakan dalam keluhan adalah beberapa kali ya Bankman-Fried ini membuat pernyataan publik dan memberikan dokumentasi kepada investor melalui laporan keuangan yang diakreditasi bahwa Alameda Research ini tidak menerima perlakuan istimewa dari FTX. Mengingat peran mereka ya dalam skema penipuan yang diuraikan di sini, terdakwa tahu ya atau tidak tahu bahwa pernyataan tersebut kepada investor adalah palsu dan menyesatkan dan merupakan hal yang penting bagi investor FTX, bunyi keluhan tersebut. Dengan menyedot secara rahasia dana pelanggan FTX ke buku Alameda, maka para terdakwa ini menyembunyikan risiko yang sangat nyata guys yang dihadapi investor dan pelanggan FTX. Tambah Wadhwa dalam sebuah rilis persnya. Ellison merupakan teman dekat Bankman-Fried dan telah menjadi sasaran para jaksa karena perannya ya dalam manipulasi token bursa FTT milik FTX yang Alameda Research gunakan sebagai jaminan untuk investasi. Pada awal Desember, Ellison juga diyakini ya tinggal di Hong Kong atau Nassau. Terlihat di Manhattan di sebuah toko kopi yang membuat banyak orang curiga bahwa ia bekerja sama dengan pihak berwenang. Dan tak lama setelah itu guys, Ellison memperkerjakan firma hukum WilmerHale untuk mewakili dirinya. WilmerHale menghitung Stephanie Avakian sebagai mantan direktur divisi penegakan SEC sebagai salah satu pengacara teratasnya guys. Kemudian FTX tertekan setelah CEO bursa kripto Binance pada 6 November mengatakan
bahwa ia berencana untuk menjual sisa kepemilikan token FTT milik FTX. Kasus SEC mencatat bahwa Ellison nge-tweet sebuah tawaran ya untuk membeli seluruh kepemilikan FTT Binance seharga $22 guys, sesuai arahan dari Bankman-Fried. Tweet lain dari Ellison tentang integritas neraca Alameda sebagai tanggapan atas sebuah artikel CoinDesk juga atas perintah Bankman-Fried. Demikian bunyi keluhan tersebut. Jika Anda berpartisipasi dalam tindakan yang tidak benar di FTX atau Alameda, sekarang adalah saatnya untuk mendahului itu. Kami sedang bergerak cepat dan kesabaran kami tidak abadi, kata Williams. Sementara itu, si FTC mengeluarkan tuduhan yang serupa terhadap Wang dan juga Ellison dengan menyatakan bahwa Ellison melakukan penipuan dan membuat penyimpangan material yang terkait dengan penjualan FTT. Sementara menuduh Wang membiarkan Alameda mempertahankan garis kredit yang hampir tidak terbatas di FTX. Nah, ini jadi menarik guys ya. Akhirnya kedua orang ini mengakui ya atas kejahatan yang mereka lakukan, dan tinggal satu orang lagi guys, si SBF ini apakah juga akan mengakui sebagai otak di balik penipuan ini. Kita akan update lagi infonya, karena sekarang pun si SBF ya, Sam Bankman-Fried ini sudah ada di Amerika Serikat guys, dan akan segera menghadapi persidangan ya tentang tuduhan-tuduhan itu. Dan jika terbukti guys, bisa saja dia akan dihukum selama 115 tahun guys. Wow, gila ya. Seperti dilaporkan dari coindesk.com juga ya, bahwa plea agreement dari Caroline Ellison untuk jaminan sebesar $250 Amerika Serikat sebagai penyerahan dokumen perjalanan dan juga pengampunan aset guys. Jadi plea agreement akan menghilangkan tuntutan terhadap Ellison atas semua tuduhan kecuali pelanggaran pajak yang bersifat kejahatan jika ia benar-benar bekerjasama ya dengan kantor kejaksaan Amerika Serikat. Mantan CEO Alameda Research sebelumnya ya, yaitu Caroline Ellison, tidak diizinkan untuk meninggalkan wilayah kontinental Amerika Serikat dan harus menyerahkan segala hasil yang diperoleh dari pelanggaran yang telah dituduhkannya kepadanya. Menurut persetujuan pembelaan tersebut pertama kali diperoleh oleh Inner City Press New York, sebuah publikasi yang meliputi persidangan di pengadilan Amerika Serikat kota tersebut guys. Agreement tersebut menyatakan bahwa jika Ellison benar-benar bekerja sama dengan investigasi SDNY serta lembaga penegak hukum manapun yang ditunjuk oleh kantor tersebut, maka ia tidak akan diadili secara kejahatan lagi, kecuali mungkin terkait pelanggaran pajak yang bersifat kejahatan terkait tuduhan penipuan kabel atau jaringan ya, dan komoditas yang disebabkan oleh pencampuran dana antara akun FTX dan Alameda Research. Pengadilan harus setuju ya dengan pembelaan persetujuan tersebut agar dapat berlaku, dan sebagian paragraf dokumen telah dikoreksi menghilangkan informasi tentang beberapa tuduhan yang mungkin ada di situ guys. Ellison akan diizinkan untuk dapat jaminan dengan syarat ia bisa menyediakan surat jaminan pribadi sebesar $250.000 ya, dan membatasi perjalanan ke wilayah kontinental Amerika Serikat. Dia juga harus menyerahkan dokumen perjalanan apapun yang dimilikinya, dan kesepakatan pembelaan juga berisi bahasa yang menyatakan jika Ellison itu bukan warga negara Amerika Serikat guys. Kemungkinan besar pengeluarannya dari Amerika Serikat itu akan menjadi wajib. Diasumsikan bahwa Ellison adalah warga negara Amerika Serikat, tetapi tidak jelas apakah ia mungkin telah meninggalkan kewarganegaraannya untuk kewarganegaraan yang lebih mudah untuk alasan pajak yang merupakan tren populer ya di kalangan beberapa trader kripto yang tinggal di luar negeri, dan pajak Amerika Serikat terhadap non-warga negara guys. Jadi menarik juga ya si Ellison ini guys, sebagai salah satu otak ya dari penipuan FTX kemarin ini. Dan menarik ya untuk mengikuti drama-drama dari FTX ini guys. Nanti kita akan coba update lagi ya informasi terbaru dari orang-orang ini ya, khususnya ketiga orang ini. Dan jujur saya penasaran ini nanti akhirnya seperti apa guys ya. Oke, kita lanjut untuk informasi berikutnya. Datang dari baincrypto.com guys, dan di sini diinformasikan bahwa Twitter ini telah menambahkan dukungan chart harga untuk saham-saham utama dan aset guys. Dan ini termasuk cryptocurrency ya, seperti Bitcoin dan juga Ethereum. Nah, kemudian pertanyaannya ya, apakah nanti Elon Musk ini akan mempunyai rencana untuk menambahkan ekstra fitur pada Twitter guys. Nah, ini menarik ya. Jadi Twitter bisnis mengungkap fitur cash tax dengan dukungan indeks pada 22 Desember, dan perilisan tersebut menyatakan bahwa ketika saham utama yaitu Exchange Trade Fund atau ETF atau cryptocurrency memiliki simbol dolar di depannya ya, dan platform akan menampilkan chart harga di samping hasil pencariannya. Nah, di sini yang menyediakan data untuk chartnya itu dari TradingView guys. Nah, seperti yang terlihat ya di sini dari akun resmi Twitter, dari Twitter itu sendiri yaitu Twitter Business ya.
Kalian bisa cek di sini. Kemudian pengumuman kerjasama Twitter dengan Robinhood ini yang ditunggu-tunggu guys. Dimana nanti pengguna itu dapat mengklik Bitcoin dan juga Ethereum atau mencari aset kripto untuk membuka fitur baru tersebut. Dengan cara mengklik tautan View on Robinhood, maka akan membawa pengguna ke penyedia walletnya. Kemudian akan pindah ke Robinhood dan nanti pengguna itu dapat menghubungkan wallet mereka dan melakukan trading cryptocurrency. Namun sampai saat ini belum ada pengumuman resmi ya tentang kerjasama antara kedua merek tersebut. Sementara itu Elon Musk ini membuat tweet ya setelah pengumuman tersebut untuk memberikan selamat ya kepada tim investor di Amerika Serikat, yaitu Jason Calacanis yang memuji peluncuran fitur Cash Tags ini guys. Dan dia menyatakan bisa ditambahkan 15 fitur lagi ke Cash Tags dan terus lanjutkan katanya. Nah, ini menarik ya. Namun demikian guys, fitur baru tersebut juga membuat netizen bertanya-tanya ya mengapa Doge Father yaitu si Elon Musk itu mengabaikan Dogecoin saat peluncuran awalnya. Nah, ini berlaku untuk Bitcoin dan Ethereum tapi tidak ada untuk Doge. Nah, ini menjadi pertanyaan ya. Sebelumnya Elon Musk telah mengonfirmasi bahwa eksposur kripto pribadinya hanya termasuk Bitcoin, Ethereum, dan Dogecoin. Dan sejak itu mengambil alih Twitter, Dogecoiners telah menunggu pengumuman integrasi pembayarannya. Namun, sekarang setelah CEO Tesla tersebut mengumumkan keputusannya ya untuk mundur dari posisi kepala Twitter, meme coin tersebut mengalami penurunan negatif ya di pasar guys. Jadi memang benar guys, info terbaru setelah polling yang dilakukan oleh Elon Musk di Twitter itu akhirnya kan kebanyakan memilih untuk pengunduran dari si Elon Musk ini, dan dia pun menjawab di tautannya tersebut bahwa dia akan segera mundur setelah dia mendapatkan pengganti CEO yang baru guys ya. Kalian bisa lihat di akun resmi dari Elon Musk itu sendiri ya. Nah, ini adalah hasil pollingnya, di mana hasilnya mereka kebanyakan setuju untuk pengunduran diri dari Elon Musk ini guys, dan Elon Musk menjawab dia akan resign setelah CEO-nya itu ada gitu untuk penggantinya. Dan nanti dia itu akan fokus selanjutnya setelah resign ya di software dan juga di server Teams. Nanti kalian bisa baca sendiri ya. Kita lanjut. Di situ juga diajukan guys pada September ya adalah gugatan senilai 258 miliar dolar yang menuduh CEO Tesla ini menjalankan skema piramid untuk mendukung Doge. Meskipun Musk menjamin bahwa ia akan terus mendukung Dogecoin, mungkin ia menunggu hingga masalah hukum terselesaikan. Selain itu, pengawasan yang semakin ketat oleh Securities and Exchange Commission atau SEC ya terhadap influencer cryptocurrency juga perlu diperhatikan guys. Selain itu juga, industri juga mengharapkan ya Elon Musk itu untuk memperbaiki meme coin saat ia tumbuh. Ini bisa menjadi penjelasan lain mengapa orang terkaya di dunia ini belum mengumumkan alat pembayaran yang kompatibel dengan Dogecoin yang signifikan. Menarik ya, untuk fitur baru ini nanti kita akan coba cek seperti apa. Dan kita lanjut untuk informasi yang berikutnya datang dari cryptonews.com guys. Dimana di sini diinformasikan ya bahwa salah satu perusahaan penambangan Bitcoin terbesar ini baru saja mengajukan kebangkrutannya guys. Dan pertanyaannya, bagaimana dengan cryptocurrency, khususnya Bitcoin ya? Core Scientific yang merupakan salah satu perusahaan pertambangan Bitcoin terbesar telah mengajukan kebangkrutan di tengah merosotnya harga mata uang kripto dan meningkatnya harga energi, menjadi korban terbaru ya dari musim dingin kripto yang terus berlangsung. Pada hari Rabu, perusahaan tersebut mengajukan perlindungan kebangkrutan Chapter 11 di Texas. Permohonan tersebut menyebutkan bahwa Core Scientific memiliki aset senilai $1 hingga 10 miliar dolar, serta $1 hingga 10 miliar juga dalam kewajiban katanya ya. Jadi perusahaan tersebut menyebabkan kebangkrutannya karena utang sebesar $7 juta yang belum terbayarkan dari Celsius Network, perusahaan pinjaman mata uang kripto yang bangkrut kemarin guys. Di samping merosotnya harga kripto dan meningkatnya biaya energi untuk pertambangan. Dalam dokumen pengadilan, Core Scientific menyatakan ya bahwa ia mengalami kerugian bersih sebesar $434,8 juta untuk 3 bulan yang berakhir pada 30 September 2022 dan hanya memiliki likuiditas sebesar $4 juta saja pada saat pengajuan kebangkrutannya. Perusahaan tersebut mengungkapkan bahwa kebangkrutan ada di meja akhir Oktober ini. Core Scientific menambang untuk mata uang crypto proof of work seperti Bitcoin, dan proses ini yang membutuhkan peralatan yang mahal dan banyak listrik, melibatkan pemasokan pusat data di seluruh negara yang dipenuhi dengan komputer yang sangat terkhusus yang mengolah persamaan matematika untuk memvalidasi transaksi dan sekaligus menciptakan token baru.
Core Scientific meraih nilai rekor di 4,3 miliar dolar pada tengah 2021 ketika perusahaan tersebut go public melalui kendaraan penggabungan tujuan khusus atau SPAC. Namun, kapitalisasi pasar perusahaan tersebut telah turun menjadi 78 juta dolar pada akhir perdagangan Selasa, dengan sahamnya turun lebih dari 98% selama setahun terakhir. Selain Core Scientific, perusahaan pertambangan kripto lainnya juga mengalami kesulitan ya di tengah penurunan pasar ini, yaitu ada Argo Blockchain, Iris Energy, dan Greenage Generation adalah beberapa perusahaan pertambangan Bitcoin yang terkenal yang mengalami masalah keuangan. Tahun ini merupakan salah satu yang terburuk ya dalam sejarah untuk sektor kripto dengan lebih dari triliunan dolar nilai terhapus dari pasar, guys. Kenaikan suku bunga yang semakin tinggi serta kekhawatiran yang semakin memburuk tentang resesi ekonomi telah lebih banyak lagi menyebabkan harga merosot. Meskipun crash pasar kripto telah menghilangkan pemain industri utama ya seperti dana hedging kripto Three Arrows Capital dan juga Celsius, ancaman terbesar datang setelah FTX yang dulunya bursa kripto terbesar ya ketiga di dunia mengajukan perlindungan keberangkatan bulan lalu, guys. Seperti dilaporkan ya, Sam Bankman-Fried, pendiri tercemar dari FTX, ditangkap di Bahamas awal bulan ini setelah jaksa penuntut Amerika Serikat secara resmi mengajukan tuntutan pidana terhadapnya. Southern District of New York telah mengindikasikan SBF atas 8 tuntutan pidana termasuk penipuan jaringan dan konspirasi dengan menyalahgunakan dana pelanggannya. Terpisah, Komisi Sekuritas dan Bursa menuduh SBF dengan mengatur skema untuk penipu investor saham di FTX. Nah, ini bisa buruk, guys ya, dengan kebangkrutan dari salah satu perusahaan mining terbesar di dunia ini, guys. Dan bisa saja ya, perusahaan mining yang lebih kecil mungkin juga akan bernasib sama jika keadaan market kripto ini tidak segera membaik. Dan tentu saja ini akan berakibat buruk juga ya dengan industri kripto, guys. Jadi gimana menurut teman-teman semua? Apakah kalian masih merasa bullish di kripto? Atau kalian sudah merasa lelah dengan kripto? Kalian tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Nanti kita diskusi di dalamnya dan kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace!